Jarum jam sudah bergerak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu, 24 Januari 2024 lalu. Namun suasana di kantor Bank Perkreditan Rakyat BPR Aceh Utara, Jalan Merdeka nomor 3536 Simpang 4, Kota Lok Sumawe masih tampak sepi. Itulah suasana yang saya lihat pasca bank milik pemerintah Aceh Utara ini dinyatakan bermasalah oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Jakarta. Di luar tampak hanya beberapa sepeda motor yang parkir bisu. Sementara, di dalam terlihat beberapa karyawan pria dan wanita sedang bekerja. Namun, mereka didampingi dua staf dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Jakarta. Setelah memperkenalkan diri, wartawan Modus Aceh Muhammad Saleh juga menunjukkan identitas diri beberapa kartu pers kepada seorang petugas keamanan setempat. Tujuannya meminta izin untuk bertemu pimpinan pada bank tersebut saat itu. Sambil menunggu kepastian untuk berjumpa, pandangan diarahkan ke berbagai sudut ruangan. Mulai dari meja resepsion yang kosong dan sepi hingga sejumlah berkas dalam map yang terletak di lantai. Ketika itu, ada seorang perempuan pakaian dinas berlogo pemerintah Aceh Utara sedang berbicara dengan seorang pria parubaya. Diduga, perempuan tersebut adalah nasabah BPR Aceh Utara yang sedang bermasalah ini. Sementara soal pria tersebut diketahui kemudian seorang staf LPS Jakarta. Tak buang waktu, saya pun memotret beberapa sudut ruangan. Menariknya, beberapa staf perempuan dan pria yang semula diam dan duduk di kursi kerjanya mendadak kabur. Bahkan, ada yang menutup wajah dengan tangan dan telepon seluler. Hanya beberapa menit di sana, saya pun pamitan. Selanjutnya, bertemu dengan seorang narasumber yang tanpa saya duga mengetahui semua masalah yang terjadi. Dari sanalah, cerita miris dan ironis tentang BPR Aceh Utara ini bermula. Syahdan mengatakan, jajaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Perwakilan Aceh sudah duduk dan bertemu dengan jajaran PT BPR Aceh Utara yang didirikan pada tahun 1990 ini. Pertemuan tadi terjadi pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat di kantor OJK Banda Aceh. Pertemuan tersebut dipimpin dan dibuka Kepala OJK Aceh, Yusri. Saat itu terjadi pembahasan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2023 yang dilakukan OJK Perwakilan Aceh terhadap BPR Aceh Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 6 Oktober 2023. Sesuai instruksi nomor SR-9501-0501-2023 pada tanggal 22 September 2023. Hasilnya, ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya tersebut adalah berdasarkan paparan dari Tata Kelola atau GCG BPR Aceh Utara ditemukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maklum, jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan modal inti minimum tidak memenuhi ketentuan. Kedua, diduga pengawasan internal baik oleh Dewan Komisaris maupun audit internal BPR Aceh Utara tidak berjalan normal. Ini terlihat dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan pemeriksaan audit internal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut sumber yang saya temui tadi, diduga terdapat selisih kas dengan jumlah yang cukup signifikan pada saat dilakukan case opname, yaitu tanggal 2 Oktober 2023 dengan total selisih kas Rp43 juta lebih. Dan ditemukan selisih kas kembali saat dilakukan case opname tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp1,9 juta, ungkap sumber tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena adanya pengeluaran kas untuk biaya-biaya tertentu, namun tidak dicatat pada pembukuan BPR Aceh Utara. Atas informasi ini saya pun melakukan serangkaian penelusuran pada sejumlah narasumber lain yang mengaku mengetahui anatomi masalah yang sedang terjadi di BPR Aceh Utara. Ambil contoh, tanggal 23 Desember 2022, diduga BPR Aceh Utara melakukan setoran tabungan yang tidak disertai fisik uang atau fiktif sebesar Rp24 juta lebih. Kabarnya, setoran tersebut untuk mentalangi pelunasan kredit hapus buku atas nama Z dengan baki debit Rp74 juta lebih. Karena debitur hanya memiliki dana penelusuran sebesar Rp50 juta,
maka dana tersebut telah dikembalikan kepada kas BPR tanggal 5 Oktober 2023. Tak hanya itu, selama bulan Agustus 2023, BPR ada mengeluarkan biaya operasional sebesar 12 juta rupiah lebih, tapi tidak dibebankan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, biaya tersebut telah dibebankan pada tanggal 4 Oktober 2023. Atas hasil pemeriksaan tersebut diketahui rasio permodalan atau CAR BPR Aceh Utara pada posisi Agustus 2023 terkoreksi dari 13,06% menjadi minus 12,51% dan pada September 2023 terkoreksi dari 6,38% menjadi minus 21,88%. Akibatnya BPR telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam status pengawasan menjadi bank dalam penyihatan atau BDP. Pengamat ekonomi dan perbankan Aceh Dr. Taufik Abdurrahman berpendapat, jika memang begitu kondisinya, maka tidak dapat dilakukan penambahan modal untuk memenuhi ketentuan permodalan. Karena itu, situs bank dalam resolusi atau BDR yang ditetapkan LPS sudah tepat dan benar. Nah, kalau tidak bisa diselamatkan lagi, maka suntik mati saja, saran Dr. Taufik. Menurut Pak Dokter, kira-kira nanti kemana nih muaranya? Apa yang akan dilakukan oleh LPS biasanya itu ketika dia men-take over salah satu bank ataupun BPR ini? Mungkin ada tindakan penyelamatan atau ada klinisnya dulu. Kalau dia lihat tidak memungkinkan untuk diselamatkan, mungkin ya disuntik mati juga. Dan itu sudah banyak kejadian ya. Iya. Lantas, masalah apalagi yang berhasil diendus dan ditelusuri wartawan Modus Aceh terkait dugaan masalah yang membalut BPR Aceh Utara? Tanggal 2 Oktober 2023 misalnya, diduga saat itu dilakukan cash opname terdapat selisih kas dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 43.299.203 juta rupiah. Tanggal 6 Oktober 2023, diduga ditemukan selisih kas lagi pada saat dilakukan cash opname sebesar Rp1.904.082 dikarenakan adanya pengeluaran kas untuk biaya-biaya tertentu. Tragisnya tidak dicatat pada pembukuan BPR pada tanggal 23 Desember 2022, sehingga muncul dugaan bahwa BPR melakukan setoran tabungan yang tidak disertai fisik uang atau fiktif sebesar 24 juta lebih. Untuk mentalangi pelunasan kredit hapus buku atas nama Z dengan baki debit 74 juta rupiah lebih tadi, diduga debitur hanya memiliki dana pelunasan sebesar 50 juta rupiah. Dana tersebut telah dikembalikan kepada kas BPR pada tanggal 5 Oktober 2023. Diduga selama bulan Agustus 2023, BPR mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp12.229.617, namun tidak dibebankan dalam laporan keuangan. Biaya tersebut justru telah dibebankan pada tanggal 4 Oktober 2023. Ada juga dugaan bahwa selama bulan September 2023, manajemen BPR Aceh Utara kembali mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp6.069.900, tapi tidak dibebankan dalam laporan keuangan. Biaya tersebut telah dibebankan pada tanggal 4 Oktober 2023. Diduga BPR telah menutup 445 rekening tabungan dengan total saldo sebesar Rp43.100.650 dan diakui sebagai pendapatan non-operasional. Namun, tindakan ini memiliki legalitas karena tidak didukung ketentuan internal. Hanya itu? Ups, nanti dulu. Saat dilakukan cash opname, ditemukan uang sebesar Rp1 juta yang tidak tercatat dalam pembukuan BPR yang berasal dari penutupan kantor kas Lok Sukun. Namun, tidak diketahui sumber pastinya. Untuk itu, BPR diminta menyelesaikannya. Ada juga pengeluaran biaya operasional BPR sebesar Rp111.073.586 yang menggunakan dana tabungan atas nama kesejahteraan pegawai, namun belum dibebankan. Dengan demikian, BPR masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.
Diduga dari 884 rekening kredit hapus buku dengan total baki debit sebesar Rp3.474 juta, hanya 38 rekening total baki debit Rp415,6 juta. Ditemukan permohonan kredit, anggunan, dan peningkatan anggunan, sementara 846 rekening lainnya tidak dikelola dengan baik, yaitu ada 696 rekening. Tidak ditemukan berkas kreditnya. Diduga karena 4 rekening tidak ditemukan permohonan kredit, anggunan, dan pengikatan anggunan. Selain itu, ada 93 rekening tidak ditemukan anggunan dan pengikatan anggunan. Diduga ada 6 rekening yang tidak ditemukan permohonan kredit dan pengikatan anggunan, dan sebanyak 47 rekening tidak ditemukan pengikatan anggunan. Terdapat pula kesalahan dalam pembukuan jumlah beban penyusutan aset, sehingga beban penyusutan bertambah sebesar Rp8.869.586 karena adanya kesalahan dalam menentukan umur masa manfaat aset serta kekurangan bentuk beban penyusutan. Diduga terdapat kelebihan pengakuan pendapatan provisi. Dilakukan koreksi sebesar Rp409.106 dan terdapat 26 rekening kredit dengan baki debit sebesar Rp304.864.989 yang perjanjian kreditnya tidak ditandatangani oleh pasangan debitur dengan status menikah. Diduga terdapat 15 dokumen anggunan yang saat ini dikuasai BPR, namun tidak memiliki keterkaitan dengan kredit aktif atau kredit hapus buku atau kredit channeling yang masih dikuasai oleh bank. Kredit atas nama Eva dengan baki debit Rp81.118.000. Diduga laporan dengan kualitas lancar meski telah memiliki hari tunggakan selama 449 hari. Seharusnya sudah dilaporkan dengan kualitas macet. Karena itu muncul dugaan bahwa kebutuhan tambahan modal untuk penyehatan BPR dengan mengacu pada kondisi permodalan September 2023, maka diperlukan penambahan modal disetor dari PSP dan atau pemegang saham lainnya. Ini bertujuan untuk menyehatkan CAR, antara lain Rp219.303.812 untuk membuat CAR menjadi 12%, sebesar Rp239.028.166 untuk membuat CAR menjadi 15%, sebesar Rp3,14 miliar dan Rp6,14 miliar untuk membuat jumlah modal inti BPR sesuai dengan ketentuan MIM dan BPR dapat melakukan konversi menjadi BPRS. Sebaliknya muncul dugaan bahwa penambahan modal tersebut belum memperhitungkan proyeksi biaya operasional BPR Aceh Utara untuk 6 bulan ke depan, yaitu sebesar Rp427 juta. Duh, ternyata sudah begitu parah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.